Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang ada saat malam hari ini. Mari kita akan kembali lagi melihat kebenaran firman Tuhan melalui renungan saat ini. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kami boleh ada semua berkat kasih anugerah kemurahan-Mu yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu yang begitu sempurnanya Engkau sudah anugerahkan kepada kami sebagai umat-umat kepilihan-Mu. Saat ini kami akan melihat lagi, menerima lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berfirman kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan menerima firman-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Siaplah hati kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, saat malam hari ini saya akan beri judul renungan kita, yaitu kecaplah dan nikmatilah kebaikan Tuhan. Jadi kecaplah dan nikmatilah kebaikan Tuhan. Pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, senantiasa kita mau menikmati setiap anugerah kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Kitab Mazmur pasal ke-34 ayat yang sering kali kita membaca mendengarkannya, 34 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Dikatakan di sini yaitu pemazmur Daud waktu menulis surat ini, saudaraku, bukannya dia sebelum dia menjadi raja, bahkan waktu itu menghadapi situasi yang sangat berat yang sedang dia hadapi. Dia sedang dikejar oleh Saul, yaitu ya saudaraku, kita melihat di sini dalam kehidupan seorang Daud, ya. Daud walaupun waktu saat itu dia menulis tentang ini, menulis kata-kata ini, dikatakan dia bukan mengalami hal yang sangat baik di dalam kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya hari lepas hari. Namun waktu itu dia menghadapi masalah yang sangat berat yang sedang dihadapi, yaitu melalui Daud. Ya, namun di sini saudaraku kita boleh melihat dalam kehidupan seorang Daud, ya, ketika dalam situasi yang sangat berat, dikatakan ya, di dalam situasi yang sangat berat, Daud ini bisa berkata, dia berkata di dalam ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Begitupun juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika berada dalam situasi yang sangat berat yang datang di dalam kehidupan kita, pastinya kita menghadapi hal-hal membawa kita ke dalam segala ketakutan dalam kehidupan kita. Ya, bahkan seringkali kita menghadapi frustasi, menghadapi hal-hal yang sangat kita menghadapi situasi yang sangat berat ini, kita menghadapi hal yang seringkali membawa kecemasan dalam kehidupan kita. Namun di sini kita melihat saudaraku seorang yaitu Daud. Ya, walaupun saya katakan firman Tuhan katakan dia menghadapi situasi bukan situasi yang enak. Ya, pada saat itu dia sedang dikejar oleh Saul. Ya. Bahkan Saul menjadikan Daud ini sebagai musuhnya. Ya, dengan kecemasan Daud, dengan rasa ketakutannya,
Bahkan dia bisa berkata kepada Allah pada saat itu, biarlah kita boleh mengecap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Waktu itu Daud katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, begitupun juga mengingatkan ya pada kita yang ada pada saat malam hari ini, saudaraku yang sedang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita biarlah dalam situasi apapun juga yang seringkali kita tidak bisa menghadapinya, yang seringkali membawa kita kepada hal-hal yang membawa kecemasan, membawa ketakutan dalam kehidupan kita. Namun biarlah kita melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Biar kita mengecap setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mau mengecap kebaikan, bahkan menikmati kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Banyak setiap hal-hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, tidak berarti kita tidak lepas dari setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bukan berarti seperti itu. Ya. Seringkali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita membawa mendewasakan kerohanian kita, mendewasakan kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudaraku? Kita bisa berkata seperti Daud, kita mengecap setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Tuhan memberikan segala sesuatu itu limpah di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Pemazmur, coba kita melihat di dalam Mazmur pasal ke-31. Mazmur pasal 31 di sini dikatakan ayat ke-20. Mazmur 31 ayat ke-20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Ya. Jadi kebaikan Tuhan itu terlalu limpah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu dikatakan tadi dalam alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, yang ada pada saat malam hari ini, yang sedang mendengarkan, menikmati renungan kebenaran firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Bukan artinya kita takut kepada Tuhan, kita harus ngumpet, berarti kita menghormati Tuhan kita. Kita menghormati yang telah menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Jadi biarlah saat malam hari ini, saudaraku, biar kita mengecap kebaikan, kita menikmati setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi dikatakan yaitu berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kita adalah disebut orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kita berlindung kepada Allah kita. Kita menaruh harapan kita kepada Dia. Kita menaruh setiap apapun kehidupan kita kepada Dia. Karena Dia adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Kepada Tuhan kita. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab apa, saudaraku? Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu janji Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Tidak berkekurangan orang-orang yang takut kepada Dia. Mungkin hari-hari ini ada masa-masa yang sulit yang sedang kita hadapi. Masa-masa yang sukar yang sedang kita hadapi. Namun kita percaya, saudaraku. Mari kita mengecap, kita menikmati anugerah, kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan alangkah limpahnya kebaikanmu Tuhan.
yang kau telah simpan untuk kita orang-orang yang takut kepada Dia. Dia berikan kebaikannya kepada kita. Kehidupannya aja Dia berikan bagi kita, saudaraku. Ya. Untuk apa? Untuk kita boleh menerima keselamatan, menerima anugerahnya Tuhan. Ya, oleh sebab itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, mari terus kita nikmati ya kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga Daud bisa berkata, ya, walaupun di sini dikatakan menghadapi situasi yang sangat berat, yang sangat sukar, sehingga dia bisa berkata di ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Tetapi di sini saudaraku, singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang mencari Dia, yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita nikmati, saudaraku, kebaikan Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menikmati atas apapun yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mari, kita adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi biarlah kita mengecap setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, karena dikatakan di Mazmur pasal yang 117 ayat kedua dikatakan, kasih Tuhan itu hebat dan kesetiaannya untuk selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan itu hebat, saudaraku. Kesetiaannya untuk selama-lamanya diberikan kepada Dia, kepada kita orang-orang yang mencari Dia, orang-orang yang takut kepada Dia. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempunyai pengharapan kita kepada Dia. Kita yang selalu menikmati kebaikan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Terus kita mengecap kebaikan Tuhan. Sebab apa, saudaraku, dikatakan firman Tuhan tadi, ya, tidak berkekurangan orang-orang yang takut kepada Dia. Ya. Jadi tidak berkekurangan orang-orang yang takut kepada Dia. Jadi kita harus mengecap, ya, mengecap dan melihat kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan, saat malam hari ini apapun yang sedang kita hadapi, masalah apapun yang sedang kita hadapi, namun yakin dan percaya seperti Daud waktu itu, dia menghadapi masalah yang sangat rumit, ya, situasi yang sangat dikatakan sangat hebat yang sedang dihadapi, ya, sehingga dia mengalami frustasi yang sangat hebat. Namun dia di situ bisa mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Begitupun juga kita yang ada saat malam hari ini. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan. Ya, mengecap, menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima saat malam hari ini. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah kami terima saat malam hari ini. Mengingatkan lagi, mengajar kami untuk kami tetap mengecap setiap kebaikan-Mu. Menikmati setiap kebaikan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tanamkan, menterikan firman-Mu. Mungkin firman ini seringkali kami terima. Seringkali kami dengar firman ini, ayat-ayat ini Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa kami senantiasa dalam situasi apapun juga, biarlah kami tetap menikmati, mengecap setiap kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, usaha, mata pencarian. Jemaat-jemaat-Mu Kau berkati. Pendidikan anak-anak-Mu pun juga Kau berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehat-sehatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini menjadi doa kami yang kami sudah minta, kami alaskan penuh ucapan syukur kami kepadamu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi kekasih jiwa kami, yang telah menebus dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.